dan Cijapati. Padahal jarak jauh jalur itu bisa ditempuh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pemirsa, saya akan mencoba menghitung waktu tempuh melalui Alternatif dimulai dari Cicalengka ke arah Cijapati. Jalan yang berkelok dengan nuansa pedesaan dan pegunungan menghiasi jalur ini. Perlu diwaspadai juga perlintasan kereta api di Cikuya, Cicalengka. Juga perlintasan yang tanpa palang pintu di daerah Bangbayang. Jalur yang berakhir di Kedua ini bisa menuju Limbangan atau Garut dan Tasikmalaya. Tak butuh waktu terlalu lama, jarak tempuh sekitar 30 km hanya menghabiskan sekitar 1 jam dengan kecepatan 40 sampai 60 km per jamnya. Meski jarak lebih jauh dari jalur utama, mungkin jalan ini dengan masang lebih lancar. Waktu tempuh jalur alternatif lebih singkat dibandingkan melalui jalur utama Nagrek. Waktu tempuh melalui jalur ini relatif lebih lama, sekitar 2 jam. Aduh, suaranya. Kenapa nggak milih jalur alternatif, Pak? Terus, kadang juga sini Dengan sana, Hendra Rukmana, Jawa Barat. Ya pemirsa, di H-3 ini, di siang ini jalur Jalan Raya Nagrek mengalami situasinya kondisinya ramai lancar. Demikian laporan langsung kami dari jalur selatan. Kini kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Indrayani dan Putri Nurul Fatimah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Demikian laporan pantauan arus mudik. Info mengenai situasi terkini arus mudik bisa Anda saksikan kembali dengan redaksi utama. jaringan wifi dan mana? Bisa maju di tes kembang jamah, bisa maju di tes bakal foto-foto kan? Baru foto kan foto siapa? Di Samsung Bank 518. Demi menampung penumpang layak jalan tetap beroperasi, calon penumpang pun jadi taruhannya. Laporan lengkapnya Indra Sistian sesaat lagi. Mentang-mentang masih muda, jangan suka jajan sembarangan. Tolakannya Film ada di Benyamin kan? mana-mana, Kalau di juga Eropa. di Eropa, di Jumat. Jerman, di Inggris, juga di Belanda. In Den Haag en in andere steden kan je overal tolk aankopen. Wow, minum tolak angin juga ya? Loh, itu pandangan kita. Saya dukung produk asli Indonesia. Kualitas dan sudah dunia. Produk yang bagus, dicintai semua orang. Orang pintar, minum tolak angin. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Senyum mengawali ibadah di bulan bertabur berkah. Sejenak melatih meredam amarah. Kembali merapatkan hati menuju jalur keimanan. Menundukkan hati mengedepankan kesabaran. Mengumpulkan pahala kebaikan bermodal keikhlasan. Melepas segala perbedaan, mereka silaturahmi dan saling berbagi. Jangan nafsu kalau jangan lagi ni. Nafsu dia lagi ni. Kulikan. Sehingga menjama. Anu, itu apa? Itu. Aduh. Sekarang Bandung, bahan desa. Ngacam dulu. Ngecek noda hitam dan minyak. Sekarang nggak ada Bandung, lagi. bukan Setelah pakai Garnier Light Complete, pakai air kulitku cerah dan bening. Mereka udah bukti. Sekarang Iya. saya milih dirimu. Ini ada cuma. Nikmati pedasnya ayam renyah dan barbecue chili shaker fries. Ditambah kesegaran McFish. Saya kayak gila mau. Malah jangan bawa motor kue. Ngajaknya bisa beli. Aroma harumnya pasti untuk semua sajian. Senangnya semua sajian pasti lezat.
mengarahkan, menyamakan noda, menutrisi tanpa kilap batakan warna kulit. Sayangi dirimu. Energi baik. Bentuknya tergantung Kenaikan tarif yang begitu besar tentu memberatkan para pemudik. Sudah mereka harus menyediakan anggaran ekstra untuk keperluan lebaran, kini pemudik pun harus dipusingkan dengan kenaikan tarif angkutan lebaran. Kekecewaan kini dirasakan para pemudik di Terminal Kalideres, Jakarta. Kenaikan tiket yang diberlakukan dirasa sangat tinggi hingga tak terjangkau kantong para pemudik. Misalnya saja tiket menuju Lampung yang biasanya dijual dengan harga Rp250.000, kini menjadi Rp350.000. Tarif yang meningkat ini merupakan atas perintah Menteri Perhubungan untuk menaikkan tarif sebesar Rp161 per kilometer. Kalau dibanding dengan tahun lalu, relatif agak berkurang ya Pak ya? Karena kereta api kelihatannya menambah banyak. Berkurang berapa persen Pak? Sekitar 2%. Sekitar 20%. Kalau peningkatan dari hari biasa? Peningkatan dari hari biasa cukup terlihat. Tapi sekarang ini sampai dengan sekarang -8 ini belum maksimal. Walaupun peningkatan tarif sudah diumumkan besarannya, diperkirakan harga tarif akan terus meningkat naik sampai hari puncak mudik tahun 2013 ini. Tim Liputan Trans 7.
Mudik Lebaran telah menjadi rutinitas para perantau yang berada di kota-kota besar. Tiap perusahaan moda transportasi berbenah diri, terutama bus-bus antar kota. Sayang, tak semua pengusaha bus sadar mereka punya kewajiban untuk mengantarkan penumpang selamat hingga tujuan. Demi bisa menjual tiket lebih murah, mereka pun menjalankan armada yang tak layak untuk dioperasikan. Padahal nyawa para penumpang yang jadi taruhannya. Berikut penulisan tim redaksi. Anda yang gemar mudik dengan bus bisa jadi sudah akrab dengan terminal yang satu ini. Iya, Kampung Rambutan memang menjadi salah satu tempat keberangkatan para pemudik menuju ke berbagai daerah, baik di Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Sayangnya masih banyak bus-bus tua yang sebenarnya tak layak jalan beroperasi di sini. Padahal Dinas Perhubungan telah membangun posko pengujian teknis dan kelayakan operasional bus. Melihat dari fisiknya saja, bus-bus ini tampak sudah tua dan tidak aman untuk digunakan sebagai angkutan lebaran yang akan membawa dalam jarak jauh. Selain berbahaya, kenyamanan penumpang sudah pasti akan terganggu karena beberapa bagian bus ini sudah rusak atau hilang. Masih. 10 setengah jam, 10 menit. Ya, slot besi ini menunjukkan bahwa salah satu kekurangan dari bis tua ini adalah tidak adanya membuka tutup pintu, sehingga harus dibantu dengan slot besi agar pintu dapat tertutup dengan sempurna. Nah, selain itu juga kondisi dalam bus ini sebenarnya sudah dikatakan sudah terlalu layak ataupun tidak nyaman bagi para penumpang untuk melakukan perjalanan mudiknya. Contoh pertamanya adalah dari dinding yang terlihat ini seperti sudah Misalnya, pedal rem dan gas yang masih model lama, bahkan pembersih kaca yang harus dipasang, tak hanya ada satu. Ada pitbull. Penumpang, supir dan kondektur bus dibiarkan berhadapan dengan maut. Perusahaan bus pun seakan masih dengan keselamatan penumpang. Akibatnya, supir yang berjibaku dengan kebutuhan ekonomi mau tidak mau harus terbiasa dengan kendaraan yang jalan. Berbekal pengalaman lebih dari 20 tahun menyetir bus besar, pria lulusan SD ini manakala kerusakan terjadi. Memang pemilik bus agar memperbaiki kendaraannya, namun biasanya bus hanya dipermak tampilan fisik luarnya saja, sementara bagian dalam keropos. Dan tiap kecelakaan terjadi, sang supirlah yang harus bertanggung jawab paling besar. Ketopan Zika Briani, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain. Kasus meledaknya bom di Wihara Ekayana hingga kini masih diselidiki pihak kepolisian. Diduga meledaknya bom ini dilakukan oleh para simpatisan Saudara Restonya. Peristiwa ini pun menambah daftar teror bom yang terjadi jelang hari raya. Saudara Stono. Keagungan bulan Ramadan dan kemusyrikan umat muslim tiba-tiba terus oleh adanya ledakan di sebuah wihara di kawasan Al-Maghfurah nomor 8 RW 8 Kelurahan Kepala Konjung, Jakarta Barat malam hari. Tiga pemuda mengejar kesunyian malam. Memang tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 3 orang mengalami luka. Petugas menemukan dari tempat menaruh bom kantong plastik berwarna hijau dan panci yang diduga kuat sebagai tempat bom. Selain itu ditemukan juga rekaman CCTV yang terpasang di dalam wihara. Rekaman itu diharapkan bisa membantu petugas mengidentifikasi pelaku pemboman di wihara Ekayana. Yang jelas bahan meledak, tapi ini apa
Ada baiknya untuk terus waspada dan segera melaporkan pada petugas keamanan. Ini rasa mencurigakan. Menteri Agama Republik Indonesia Mardika Prakasya Satya produk ini produk asli Indonesia berkualitas dan sudah mendunia produk yang bagus dicintai semua orang. Minum tolak angin. Jalan motor, nawar motor kayak nomor motor kayak konon tuh. Ini motor apa? Beda. Gimana hari kan? Tidak aja mah. 150 ya? 150 nih. Jangan, kamu motor ngelambruk. Pakai motor kayak gini, ngelambruk. Ya, orang dinggu, buahnya ketupat. Yang murah. Waktu itu udah mau deket lebaran. Semangat puasa aku malah lu. Sorry kak, ini kan hari libur, puasanya libur juga dong. Yakin nih mau libur? Mau bikin seperti lo dengan kreasi like this. Mau gaul banget loh orang mah. Kalau kamu puasanya vlog, mama juga like this. Oke mah. Supermie spesial, sausnya jadi spesial. Supermie, kelezatan yang tak terganti. Cukup 1 menit, sempurnakan rambutmu. Hanya conditioner Total Repair 5 dari L'Oreal Paris. Ekstra intensif merawat rambut, jadi ekstra lembut, berkilau, tampak lebih sempurna. Conditioner Total Repair 5, cukup 1 menit. Tiap liburan, aku sukanya nemenin ibu belanja ke pasar. Ini ceritaku. Dulu, aku gak suka tempat itu. Tempatnya kotor, bau dan becek. Suasananya membuat semua orang tak nyaman. Tapi sekarang beda. Tempat itu sekarang jadi baru dan bersih. Semua orang terlihat sangat senang. Begitu juga dengan Aku cuma mancing Jadi sekarang aku senang. Siapa? Dan belajar pun menjadi nyaman dan menyenangkan. Jangan aneh, jadi makin laris. Liburanku ke pasar kali ini sungguh menyenangkan. Program revitalisasi pasar tradisional dari Kementerian Koperasi untuk mendorong ekonomi rakyat.